Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun, dimanapun teman-teman menonton video ini. Bagi yang baru join kampus daring, selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, untuk kali ini kita akan kembali ke Java Fundamental untuk yang kedua. Yang kemarin kan sebelumnya saya sudah membahas untuk yang pertama. Tapi ada beberapa feedback dari teman-teman dan terima kasih untuk kasih feedback bahwa untuk bagian yang pertama itu terlalu teoritis. Jadi untuk yang kemudian yang berikutnya lebih ke arah praktek ya. Jadi menjelaskan dengan praktek langsung. Dan saya ada rencana nanti untuk membuat semacam lab. Jadi teman-teman bisa praktek. Untuk kuis tetap ada tapi nanti sifatnya itu latihan. Jadi nanti akan saya kasih kasih permasalahan. Terus setelah saya jelaskan, nanti teman-teman bisa membuat solusi. Jika nanti teman-teman stuck tidak bisa menjawab, jangan khawatir. Nanti saya akan tunjukkan solusinya di GitHub. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas, tentunya kemarin kan karena teori, jadi membahas tipe data di Java, coding pertama di Java, tapi lebih ke praktek ini nanti. Makanya sekarang teman-teman lihat langsung Eclipse di sini. Terus nanti juga akan saya sharing untuk coding Java, misalnya gimana caranya membuat function, membuat kelas, dan juga gimana caranya looping, gimana caranya sistem input output, itu dibahas dalam video yang pertama ini. Oke, kita langsung create project. Oh ya, ini saya memakai Eclipse ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai IDE apapun itu terserah dari teman-teman ya. Tidak ada preferensi, terserah preferensinya teman-teman. Create project, kita kasih nama lab 1 ya. Lab 1. Lab 1. Terus untuk lokasi, karena nanti ini saya mau push ke GitHub, saya memakai lokasi yang lain. Jadi akan membuat di sini lab 1 memakai JDK 8. Kita next saja. Ini semua biarkan default. Kita finish. Oke, sudah jadi project yang pertama. Oke, yang pertama kita bikin adalah kelas pertama ya. Untuk kelas pertama kita mau kasih studi kasus ya. Misalnya kita mau bikin aplikasi tentang buku misalnya, atau tentang e-commerce mau jual beli buku. Misalnya sini book app. Jika teman-teman memperhatikan kenapa saya memakai bahasa Inggris, itu teman-teman juga perlu sadari bahwa ke depan kita itu zamannya global. Jadi kalau bisa dalam programming pun itu, walaupun teman-teman tidak familiar dengan bahasa Inggris, usahakan untuk memakai bahasa Inggris. Jadi nanti kalau teman-teman terjun di dunia profesi programming itu sudah terbiasa. Untuk lab kita pakai misalnya Edu Kampus Daring. Package saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau lebih jelas bisa lihat di video sebelumnya. Ini simple app. Misalnya gini ya. Kita langsung create juga main methodnya. Ini yang pertama kali dipanggil ketika running Java. Oke, kita sudah jadi. Tipe data yang pertama kita mau tunjukkan adalah misalnya book. Kalau dalam buku itu pasti ada namanya judul kan. Judul itu berarti memakai kata-kata, itu berarti memakai tipe data yang namanya string. Misalnya di sini judul kita kasih nama title. Misalnya buku tentang Java programming misal. Terus buku juga pastinya memiliki jumlah halaman. Halaman itu berarti nomor.
Kita pakai integer di sini. Kita kasih nama page, halaman. Misalnya total halamannya kita kasih total page ya. Total halamannya misalnya 100. Terus selain halaman dan total halaman dan judul, ada juga pengarang, berarti author. String author. Misalnya pengarangnya itu Mr. Bean misalnya ya. Terus ada juga ini publish date-nya kapan. Nah, ada yang namanya di Java itu tipe data itu wrapper, itu date. Kita kasih nama publish date. Misalnya hari ini, kita tinggal bikin new date. Lah ini kenapa kok merah? Nanti teman-teman, ini saya nanti akan ajarkan lebih lanjut di debugging, tapi untuk lebih mudahnya di sini, kita di sini kalau teman-teman lihat ada banyak library yang digunakan. Ini merupakan built-in Java, jadi bawaannya Java. Kita nggak perlu bikin kelas ini, tapi sudah tersedia oleh Java. Untuk kali ini, karena ini hanya simple, tidak ada hubungannya dengan database, kita pakai yang util. Oke, kita sudah punya 4 properti di sini. Kira-kira apalagi? Mungkin itu saja ya. Jadi kalau teman memperhatikan di sini ada string. Mungkin saya gini kan, pisahkan biar nanti teman-teman lebih mudah. String. Nah, ini namanya native, tipe data native, dan ini namanya wrapper atau biasa disebut sebagai object. Nah, terus sekarang kita ada juga built-in function. Apa itu function atau method? Itu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Mungkin ini sekedar contoh dulu. Ini built-in object Java, object dari Java, util. Jadi dia ada library sendiri, kita nggak perlu repot untuk bikin. Keuntungnya gitu. Oke, untuk built-in function kita mau print ini ya. Jadi kalau mau print, shortcutnya kalau di Eclipse ya kita tinggal nulis sysout terus control space. Nah, nanti teman-teman langsung muncul gini. Terus built-in yang kedua yang mau saya pakai itu punyanya si string. String ini ada namanya string format. Jadi di sini saya mau menulis this book, terus judulnya apa, have berapa page misalnya ya, terus and pages, publish by, kapan dipublishnya, terus dipublish oleh siapa, autornya siapa, ini pengarangnya siapa. Terus kita masukkan parameternya. Apa itu parameter? Parameter itu merupakan variabel yang akan dipassing ke dalam %s, %d, %s ini. Jadi dalam contohnya kali ini, title-nya, judul bukunya apa, kita kasih title. Terus yang berikutnya jumlah halaman, berarti total page. Terus publish date, berarti kita kasih publish date. Terus yang terakhir author. Nah, selesai. Ini adalah built-in Java fungsinya. Kalau kita run, cara run bagaimana? Klik kanan, kalau teman-teman pakai mouse ya, klik kanan. Kalau pakai Eclipse, tinggal run as Java. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, this book Java programming has dia punya 100 halaman, publish by, dipublish tahun segini. Nah, terus autornya Mr. Bean. Nah, kalau teman-teman sudah sampai di sini, teman-teman bisa coba untuk mengikuti ini. Kalau ada pertanyaan silakan
ditanyakan. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan yang namanya function. Apa itu function? Tadi saya sudah bahas sekilas ya tentang built-in function di sini, yaitu sysout. Ada banyak sekali sistem sysout atau punyanya si built-innya sistem ini. Ada sistem, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini tips untuk teman-teman kalau di Eclipse. Ini keuntungnya kalau pakai IDE ya, baik itu Eclipse maupun IntelliJ ataupun NetBeans, itu nanti membantu teman-teman. Contohnya di sini, kalau saya tulis sistem, terus saya tulis dot, titik, di sini akan banyak pilihan. Teman-teman bisa pakai sistem out, sistem in, sistem error, macam-macam. Jadi banyak sekali pilihan. Oke. Sekarang kita mau bahas function ya. Nah, karena function di sini berarti ini kan main fungsinya aplikasi ini. Pertama kali aplikasi ini dijalankan, dia akan langsung menuju ke sini. Nah, bagaimana kalau saya mau bikin buku yang lain? Berarti kan harus kayak gini, copy paste, misalnya kayak gini ya. Misal kayak gini. Terus namanya diganti. Nah, ini sangat tidak efektif ya. Makanya kita bikin yang namanya function. Kita bikin function misalnya create book misalnya. Create book di sini menerima parameter. Apa itu parameter? Parameter yang saya jelaskan tadi yaitu argumen diisi oleh variabel yang akan diproses oleh function ini. Oke. Kita kasih empty dulu, kosong dulu. Kita kasih yang pertama judul, terus author, terus halamannya. Misalnya kita kasih 100. Terus misal publish date-nya. Publish date kita kasih misalnya gini. Nah, ini merah karena function ini belum dibikin. Kita klik. Nah, keuntungnya pakai IDE, di sini suggest create method namanya create book. Kita create aja. Nah, di sini. Oke. Jadi yang pertama kita kasih nama title. Title, yang kedua author. Yang ketiga total page. Yang terakhir publish date. Nah, sekarang saya sudah punya function ini. Tadi build-nya ini saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini. Terus ini saya buang semua. Buang. Oh ya, untuk shortcutnya untuk delete itu kalau di Eclipse itu Ctrl D ya. Kalau teman-teman mau lihat shortcut macam-macam itu ada di sini, macam-macam di sini, macam-macam. Nah, ada di source, macam-macam, banyak sekali di sini ya. Nah, tapi tergantung sistem operasinya teman-teman. Kalau pakai Windows tentunya itu beda ya shortcutnya. Kalau pakai Mac itu kayak gini. Nanti kalau teman-teman pakai Windows tentunya berbeda. Oke, kita kasih judul, misalnya namanya buku apa ya? Buku apa enaknya ya? Jungle Book misal. Pengarangnya siapa? Tarzan misal. Totalnya 20. Karangnya hari ini misal. Publishnya hari ini. Terus kita bikin yang kedua dengan judul yang beda, misalnya Java Lab 1, pengarangnya Kampus Daring 100. Oke. Kalau ini saya run, nanti akan muncul 2. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa lihat di lognya di sini. Yang kedua ini Java Lab 1.
Jadi kita nggak perlu copy paste yang banyak tadi. Kita tinggal passing parameternya itu yang dibutuhkan apa. Di sini itu string. Oh iya ya. Ini urutan ini sangat penting ya. Kalau teman-teman salah apa namanya? Menaruh urutan, nanti jadinya salah. Contohnya gini ya. Misalnya saya bikin baru. Saya bikin baru di sini. Namanya lab 2 misal. Terus ini instead of tanggal, saya ganti page, terus new date-nya saya kasih sini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sudah merah. Artinya ini ada syntax error. Error di dalam programming itu ada dua ya, yaitu pertama syntax, yang kedua itu masalah logika, logic error. Kalau yang ditunjukkan di sini itu adalah jelas sekali ini adalah syntax error. Kenapa kok bisa salah? Kalau kita lihat di sini, biasanya dikasih petunjuk. Nah, the method create book in type book app is not applicable for argument. Jadi argumennya itu ekspektasinya itu string integer date, tapi dia dikasih string date integer, makanya mismatch. Makanya ini urutannya itu sangat penting di dalam Java programming. Oke. Jadi itu yang namanya function. Ini bisa dipanggil berulang-ulang dengan parameter yang berbeda-beda. Outputnya tetap nanti menghasilkan output yang berbeda-beda sesuai dengan inputnya. Oke. Itu untuk function. Yang berikutnya, apalagi yang mau saya share? Oh ya, kalau teman-teman di sini melihat, kenapa ini kok void? Nah, void itu artinya return type atau tipe yang ingin dikembalikan oleh function ini. Kalau di sini namanya void, berarti nggak nge-return apa-apa maksudnya itu. Nah, ada juga yang returnnya itu, misalnya di sini saya bikin kalkulator misalnya ya, atau ya kalkulator misalnya, tambahkan misalnya. Misalnya di sini saya pakai double sum antara do sum. Di sini saya membuat function namanya do sum. Misalnya 12 ditambah 20 misalnya gini. Di sini kita tinggal create lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini beda ya dengan yang tadi. Yang tadinya itu void, tapi di sini double. Maksudnya apa di sini? Itu berarti di sini tipe datanya itu double. Jadi sum ini nanti akan menghasilkan apa yang dilakukan oleh function ini do sum. Oke, kita implement yang do sum. Misalnya ini I dan J. Kita jangan pakai, ini tips lagi ya. Kita jangan memakai nama variabel itu yang hanya kita yang mengerti, tapi usahakan itu global. Misalnya di sini kasih number 1. Di sini number 2. Jadi di sini returnnya, karena di sini do sum berarti kan ditambahkan. Tinggal gini, number 2. Jadi kalau saya print di sini, harusnya ini outputnya adalah hasil penjumlahan sum. Nah, kita coba run ya. Kita run di sini. Nah, 32. Benar apa tidak? 12 tambah 20. Nah, benar. Kalau mau yang lain bisa juga kita do sum lagi ya. Kita tinggal, ini nggak perlu di-declare lagi karena sudah ada. Di sini sudah ada. Jadi kita tinggal menggunakan kembali variabel ini, tapi nanti hasilnya berbeda. Jadi misalnya di sini 9, di sini 30. Jadi yang kedua ini nanti tentunya 39. Coba kita run. 39, jadi benar. Oke. Tadi saya sempat membahas error di dalam programming itu ada dua. Yang pertama itu adalah syntax,
yang kelihatan sangat jelas tadi. Biasanya langsung merah kalau pakai IDE. Yang kedua itu masalah logika. Nah, logika ini yang agak kadang-kadang rumit. Ya, mungkin di sini untuk mempermudah simplifikasi ya. Instead of tambah, saya kali misalnya gini. Tadi kan harusnya ini 39, tapi karena dikali jadinya itu salah. Nah, kalau kita run, nah ini jelas-jelas salah. 12, 20 kok bisa ini hasilnya. Padahal perintahnya do sum. Padahal implementasinya itu bukan tambah-tambahan, tapi implementasinya itu kalau kita lihat di sini perkalian. Nah, ini mungkin terlihat simpel sekarang, tapi kalau dalam dunia programming nanti, kalau sudah teman-teman terlibat dalam project besar, itu nanti akan sangat bermanfaat yang namanya itu debugging ya. Jadi kenapa ini kok outputnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di pertemuan ini saya juga akan membahas masalah debugging. Kalau debugging kalau pakai Eclipse itu sangat gampang sekali. Itulah kenapa saya itu suka memakai IDE. Jadi teman-teman juga saya rekomendasikan untuk memakai IDE dibanding memakai kayak Notepad atau Sublime gitu. Ini IDE itu mempermudah hidup kita. Oke. Jadi di sini saya mau rubah sedikit, saya mau tunjukkan cara debugging. Oke, misalnya di sini saya kasih nama result. Resultnya ini jelas salah ya logikanya. Perintahnya kan do sum tapi kok perkalian. Tanda bintang di sini itu berarti dalam dunia programming itu maksudnya perkalian. Kita debug. Bagaimana cara debug? Kalau pakai Eclipse, kita tinggal kasih di sini double klik. Terus di sini juga double klik. Ini namanya breakpoint. Jadi nanti kalau waktu aplikasinya ini dijalankan, dia akan dengan debug mode debug. Itu akan berhenti di sini pertama kali. Terus akan lanjut di sini. Bagaimana menjalankan debug mode di dalam IDE Eclipse? Teman-teman tinggal right click di sini debug ya. Bukan lagi run as tapi debug as. Kalau kita run, nah, di sini pertama kali karena tadi kita belum pernah pakai debug mode akan muncul pertanyaan ini. Apakah teman-teman mau mengingat keputusan teman-teman? Saya biasanya iya. Sehingga pop-up ini tidak perlu muncul lagi. Oke. Maksudnya nanti view-nya akan ganti menjadi debug mode. Kalau teman-teman lihat di sini logonya itu logo debug. Kalau tadi itu ini. Nah, tadi itu ini. Kalau sekarang itu debug. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada namanya variabel breakpoint, ada 2, 1 dan 2. Nah, ini yang paling penting, itu expression. Expression itu apa? Expression itu nanti akan menampilkan apa yang kita mau tampilkan. Jadi contohnya di sini misalnya sum misalnya ya. Sum. Kenapa ini kok error? Karena sum ini belum selesai, jadi belum dijalankan. Jadi kalau ini saya continue bisa pakai ini ya. Ini nanti akan menuju ke detailnya do sum ke sini functionnya ini. Tapi kalau ini akan lanjut. Jadi kalau semisal saya buang, ini saya kasih di sini ya. Kalau F5, F5, shortcutnya itu F5 ya di sini. Itu nanti akan menuju ke sini. Coba kita. Nah. Tuh. Tapi kalau teman-teman mau balik ke sini lagi, itu bisa memakai F7, F7 ya. Kalau di sini ada contohnya ini. Nah, ini stamp return. Jadi kembali ke sini. Nah, tapi kalau kita F6 itu nanti dia tidak akan ke sini. Dia akan menuju ke sini langsung. Ini F6. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sum. Nah, kita kan mau debug apa yang salah kan ya. Ini outputnya 12, ini 20. Jadi kita debug di implementasi dari do sum ini. Nah, kita kasih breakpoint di sini. Kalau kita kasih breakpoint, meskipun ini F6, dia akan tetap menuju ke sini juga. Kita tunjukkan. Do sum
Nah, number one itu apa? 9, number two di sini 30. Teman-teman kalau mau print juga bisa. Misal di sini number one, jadi nggak perlu lihat di sini hover nggak perlu, bisa dilihat langsung di sini number two. Terus kita continue. Nah, di sini sudah kelihatan loh. Resultnya kok ini kok salah ya. Padahal kan 9 ditambah. Nah, akhirnya ketahuan di sini. Oh, ternyata problemnya di sini. Jadi itu debugging. Teman-teman juga nanti akan terbantu dengan cara debugging ini. Kalau kita stop, kita run lagi, nggak perlu debugging karena sudah tadi. Nah, kalau sudah nggak debugging, dia langsung run semuanya. Sekarang sudah benar. Oke, itu contoh cara debug dan contoh cara membuat function. Yang berikutnya saya mau berbagi tentang input. Misalnya di sini kan kita mau pakai dosum ya. Kita tetap pakai contoh yang ini ya. Dosum. Nah, di sini kan sudah hardcode ya. Maksudnya hardcode itu sudah ditulis mati-mati di sini. Jadi ini static. Kita nggak bisa pakai user input. Saya sebagai user menggunakan aplikasi ini jadi bingung. Loh, ini kok nggak ada inputan? Jadinya kurang bermanfaat aplikasi ini. Nah, kalau mau memakai yang namanya input, nah, oke, kita kasih sebentar ya. Kita kasih misalnya gini. Please enter your two numbers. Your first number misal. To add. Terus usernya nanti mau input. Di sini kita bisa pakai scanner namanya. Ini juga built-in Java. Jadi teman-teman tinggal pakai scanner, new scanner. Kita pakai sistem in. Nah, apa itu scanner? Teman-teman lihat nanti bedanya. Ini kita buat satu aja ya. Jadi di sini scanner, misalnya di sini kita kasih nama first scanner, scanner one misalnya. Double, misalnya, kan di sini pakai integer ya, berarti harus pakai integer juga. Integer number one, scanner, dia nanti next in. Terus kita kasih perintah please enter second number. Kita pakai scanner juga. Kita bisa pakai reuse yang scanner yang tadi. Jadi kita tinggal copy paste. Tapi untuk variabel tentunya beda. Untuk variabel yang menerima si scannernya tadi, kita misal pakai number 2. Ini bisa tetap scanner 1, next integer. Oke. Nah, instead of pakai gini, kita langsung pakai number 1 dan number 2. Nah. Oke. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ini kita clear dulu biar ini mungkin nggak perlu ya gradebooknya kita komen. Nah, ini komen, ini tips lagi ya. Kalau teman-teman misalnya punya code tapi nggak mau kepengen jalankan, tinggal komen. Komen tuh bisa pakai yang ini, double slash ini. Ini berarti single line. Tapi bisa juga pakai block komen. Block komen itu berarti nanti kayak gini. Ini source add block comment. Nah, jadi semuanya di komen. Oke.
kita run. Nah, misalnya input yang pertama, please enter your first number to add 12 misalnya. Terus yang kedua misalnya 8. Nah, hasilnya 20. Tapi ini kan kurang informatif ya. Misalnya kita kasih di sini sys out misalnya the addition result is, tinggal kasih parameternya, hasilnya result. Kita run. Oke. 23 ditambah 7 30. Nah, ini kan lebih apa namanya? Lebih fungsional ya, lebih mudah dimengerti oleh user. Nah, itu yang namanya scanner, kita pakai input. Oke. Sekarang tugas untuk teman-teman. Nanti jangan khawatir, ini nanti saya akan mungkin saya akan tunjukkan sekarang. Ini nanti saya akan upload ke GitHub. Teman-teman nanti tinggal tinggal download di sana. Sebentar, saya buka dulu. Oke, command line saya. Jadi projectnya tadi disimpan di sini, codingnya lab 1. Oke. Nah, sekarang kita mau buka GitHub. Kalau teman-teman tidak tahu apa itu GitHub dan apa itu Git, teman-teman bisa nonton video saya di sebelumnya ya. Oke, di sini saya sudah login di GitHub. Kita bikin project baru, namanya lab 1. Oh, nggak usah, ini kita bikin namanya lab aja, lab Java fundamental. Nanti di dalamnya akan saya kasih folder yang banyak. Public, create repository. Oke, git init. Learning Java sudah git init. Kita git status. Oke, ini DS store ini nggak perlu ya, jadi kita bisa bikin git ignore. Oke, terus kita tambahkan kita commit, initial commit. Oke, sudah commit. Sekarang kita tambahkan ke sini. Saya copy dulu ya. Ini perintahnya. Copy aja. Terus paste ke sini. Terus kita tinggal push origin master. Oke, kita sudah push, coba kita refresh. Oke. Jadi nanti teman-teman tinggal pull, nanti bisa ngambil dari sini ya. Ambil dari sini.
Sebelum itu teman-teman bisa nanti namanya fork. Jadi klik ini, teman-teman nanti klik di sini, terus add ke GitHub-nya teman-teman sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa bebas untuk push commit atau macam-macam di GitHub-nya teman-teman sendiri. Oke. Untuk tugas exercise ya, kita kasih nama challenge mungkin ya. Challenge-nya adalah bikin kelas, misalnya ini nama kelasnya. Kelasnya itu tugasnya adalah menghitung gaji misalnya. Jadi sini namanya employee app misalnya ya. App. Di sini tugasnya apa aja? Yang pertama, print nama satu pegawai. Oke, kalau sudah bisa print, nanti print ini pakai apa? Yang kedua, instead of print, kita mau pakai namanya input. Jadi inputkan nama pegawai. Setelah selesai, ini dibalik aja ya. Jadi tugas yang pertama, inputkan nama pegawai. Yang kedua, print nama pegawai tersebut. Nama pegawai. Inputkan juga umur. Mungkin umur, ya umur. Inputkan gaji pegawai. Inputkan title pegawai. Misalnya dia apa, misalnya HRD atau apa gitu ya. Untuk print ini mungkin di sini print nama pegawai, umur, gaji, dan titel pegawai. Yang sini nggak usah. Oke. Jadi ini. Jadi ada 5 step ya. Nanti teman-teman kalau sudah selesai bisa komen. Terus push, nanti saya akan lihat apakah kerjaan teman-teman benar apa enggak. Jadi output yang diharapkan output nanti itu selain ini ya, selain ini inputnya apa aja, bla 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 bla, output finalnya itu pegawai atau bahasa Inggris ya, employee, misalnya Mr. X is koma misalnya 29 years old, terus title-nya apa, misalnya senior supervisor, gaji misalnya 20 atau misalnya 1.950.000. Ini contoh. Oke, gitu aja mungkin kali ini. Nanti berikutnya labs yang tingkat lanjut, labs yang kedua atau challenge yang kedua akan menyusul. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan selamat mencoba. Happy coding. Kalau ada pertanyaan, permasalahan, silakan tulis di kolom komen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.